Di langit Asia yang semakin sesak dengan konflik, muncul bayangan hitam. J-20, jet siluman Cina, bukan sekadar pesawat. Ia adalah pesan bahwa dominasi udara kini mulai bergeser dari barat ke timur. Dengan desain siluman, J-20 mampu menghilang dari radar musuh. Sebuah kemampuan yang selama ini hanya dimiliki oleh jet Amerika seperti F-22 Raptor. Perbedaannya jelas, F-22 dikenal unggul dalam manuver jarak dekat. Namun J-20, dengan tubuh besar dan tangki bahan bakar lebih luas, punya keunggulan jangkauan ribuan kilometer. Jet ini dijuluki Mighty Dragon, sebuah naga hitam yang bisa terbang lebih dari 2.000 km, lalu menyerang sebelum lawan sadar. F-35 Lightning II, jet siluman multiguna Amerika, dikenal dengan sensor canggih dan jaringan datanya. Namun para analis menyebut J-20 bisa menembak F-35 dari jarak jauh dengan rudal PL-15 berjangkauan 200 km. Tragisnya, pertempuran udara modern mungkin berakhir bahkan sebelum pilot, musuh tahu mereka sedang dibidik. Pakistan, sekutu dekat Cina, diam-diam sudah berlatih dengan jet ini. Bayangkan bila suatu hari J-20 benar-benar terbang di atas Kashmir, memicu perang nuklir regional. Rusia punya Su-57 Felon, jet siluman dengan kemampuan manuver ekstrim. Namun Su-57 belum diproduksi massal, sedangkan J-20 sudah beroperasi dalam ratusan unit, siap tempur. Bagi Taiwan, kehadiran J-20 adalah kabar buruk. Rudal anti udara. Mereka mungkin tak cukup cepat melawan pesawat yang tak bisa mereka lihat. Bayangkan sebuah kota, terlelap di malam hari. Di langit gelap, J-20 melintas tanpa suara. Dalam hitungan menit, rudal meluncur dan dunia terbangun dalam api. J-20 tidak lahir untuk pertarungan jarak dekat. Jet ini diciptakan sebagai pemburu jarak jauh. Sebuah kelebihan yang menempatkannya di kelas berbeda dengan F-22. Yang lebih lincah di dogfight. Keunggulan J-20 adalah daya jelajah dan senjata jarak jauh. Kelemahannya, manuver masih kalah dibanding Raptor atau Su-57. Namun dalam perang modern, jarak seringkali lebih penting daripada kelincahan. Amerika menyombongkan F-35 sebagai komputer terbang, tapi pilot Cina percaya kombinasi stealth J-20 dan rudal hypersonic membuat F-35 tak lebih dari burung dalam sangkar. Ketika jet ini unjuk gigi dalam parade militer Beijing, sorak-sorai rakyat menggema. Namun di luar negeri, setiap manuver J-20 dianggap sebagai sinyal ancaman. Di balik cat hitam legamnya, J-20 menyimpan radar AESA yang bisa mengunci target dari ratusan kilometer. Analis menulis, jika J-20 dan F-22 bertemu di langit, pemenang mungkin ditentukan bukan oleh pilot terbaik, melainkan oleh siapa yang lebih dulu menembakkan rudal. Cina memproduksi J-20 dengan cepat, memperluas kekuatannya di pangkalan-pangkalan udara dari Xinjiang hingga Fujian. Setiap pesawat adalah pesan, kami siap menghadapi siapapun. Amerika mungkin masih punya keunggulan, kualitas lewat F-22 dan F-35, tapi Cina unggul dalam kuantitas. Dalam perang panjang, jumlah bisa jadi penentu. Bayangkan 50 jet J-20 melintas dalam formasi, tanpa satu pun terlihat radar. Musuh hanya bisa menunggu, atau mati dalam keheningan. Negara-negara Asia Tenggara resah. Jika konflik pecah di Laut Cina Selatan, J-20 bisa melumpuhkan bandara, radar, bahkan kapal induk, hanya dalam hitungan menit. Su-57 Rusia mengandalkan kecepatan supersonik berkelanjutan. F-22 mengandalkan kelincahan supermaneuver. F-35 mengandalkan kecerdasan sensor. Tapi J-20 mengandalkan teror dari ketidakterlihatan. Cina menyebutnya pedang dan perisai. Pedang untuk menyerang. Perisai untuk mengintimidasi lawan tanpa harus menembak. Tragisnya, setiap keunggulan teknologi selalu diikuti perlombaan. Amerika meningkatkan produksi F-35, Rusia menawarkan Su-57, Jepang mengembangkan FX, dan semua hanya karena satu bayangan, J-20. Di langit Asia, J-20 kini menjadi simbol bahwa siapapun bisa diserang tanpa pernah tahu kapan datangnya. Setiap negara tahu, bila J-20 terlibat dalam perang besar, keseimbangan global akan berubah. Dan kini dunia hanya bisa menunggu. Apakah J-20 akan tetap menjadi bayangan hitam di langit, atau akan menjadi kilatan api yang menyalakan tragedi baru di Asia